Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STARS, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran bersama saya, Tuti Ismawati dari Madrasah Aliyah Al-Irfan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya mulai dari PPL Aksi 1 yang saya laksanakan di kelas 11 IPA fase F pada submateri gangguan sistem reproduksi dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kerjasama siswa melalui pembelajaran berbasis masalah tentang gangguan sistem reproduksi. Pembelajaran ini saya laksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juni tahun 2023. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang pada masalah ini, yang pertama adalah bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik itu masih rendah. Yang kedua, kemampuan kolaborasi peserta didik itu belum tergali secara optimal. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran itu pun belum optimal. Terdapat beberapa alasan kenapa praktik pembelajaran ini penting untuk saya bagikan, karena melalui pembelajaran berbasis masalah yang saya laksanakan, pertama dapat memfasilitasi peserta didik untuk bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat memfasilitasi peserta didik agar mampu berpikir kritis juga berpikir kreatif. Yang berikutnya, memfasilitasi peserta didik juga agar mampu berkolaborasi, agar mampu berkomunikasi, dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, meningkatkan antusiasme mereka dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini, yang pertama, tentu saya mengikuti arahan dari dosen dan guru pamong terlebih dahulu terkait penyusunan perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan. Setelah itu, saya menyusun perangkat pembelajaran tadi, kemudian mengkomunikasikannya pada kegiatan video conference untuk ditanggapi, diberikan saran oleh dosen pembimbing beserta guru pamong. Kemudian, setelah melakukan video conference tadi, saya melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran, baik modul ajarnya, bahan ajarnya, LKPD-nya, penilaiannya, medianya, begitu. Kemudian setelah semuanya selesai direvisi, saya unggah perangkat pembelajaran tadi di laman LMS PPG. Nah, setelah itu saya melaksanakan pembelajaran. Ya, di sini disebutnya PPL Aksi 1. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran tentu didokumentasikan dengan mengambil video pembelajaran tadi. Kemudian setelah selesai pembelajaran, video pembelajaran tadi tanpa diedit itu diunggah di laman LMS PPG. Setelah itu mendapatkan pengarahan kembali dari dosen dan guru pamong. Saya melakukan editing video pembelajaran untuk PPL Aksi 1 ini. Pertemuan pertama saya edit menjadi 15 menit, pertemuan kedua jadi 15 menit, kemudian tautannya itu saya share lagi, unggah lagi di laman LMS PPG. Kemudian setelah mengunggah tautan video editing tadi, melaporkan hasil refleksi pembelajaran bersama guru pamong dan dosen tentunya. Terdapat beberapa tantangan ketika saya melaksanakan pembelajaran ini. Yang pertama, tidak ada satupun peserta didik yang memiliki laptop gitu ya, karena kan pembelajarannya itu menggunakan teknologi dan akhirnya dengan keterbatasan tidak ada laptop pun tetap dilaksanakan. Yang tantangan berikutnya, kemampuan peserta didik saya dalam berpikir tingkat tinggi itu memang sangat terbatas karena belum terlalu sering terlatih.
Kemudian pembelajarannya dilakukan setelah penilaian akhir tahun, sehingga sudah tidak ada pembelajaran. Waktu itu siswa fokusnya pada kegiatan class meeting, begitu, kegiatan seni dan olahraga. Selain itu, yang menjadi tantangan berikutnya adalah fasilitas untuk melakukan recording atau pengambilan video pun terbatas, alat perekamnya tidak berfungsi dengan baik, dan settingan alat perekamnya pun itu ternyata terganggu untuk pertemuan pertama. Itu tantangannya. Tentunya ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, saya sendiri dong, sebagai peserta PPG sekaligus sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tentunya dosen pembimbing saya beserta guru pamong dalam PPG ini. Yang ketiga, peserta didik, tentunya peserta didik kelas 11 IPA. Kemudian tenaga teknis laboratorium komputer, itu saya minta bantuan terkait setting alat recording. Waktu itu saya mencoba record pakai laptop. Kemudian peserta didik yang saya minta untuk mengambil video menggunakan handphone. Terdapat beberapa langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, memang tidak ada satupun siswa yang memiliki laptop. Yang saya lakukan adalah memanfaatkan Android untuk pembelajaran. Yang pertama digunakan untuk mengakses atau menyelesaikan masalah yang saya berikan kepada siswa. Kemudian Android ini mereka jadikan alat bantu untuk membuat file presentasi ataupun pamflet yang mereka buat tiap kelompok. Selain itu, untuk assessment atau penilaian, baik penilaian proses ketika refleksi ataupun ketika penilaian antar teman. Selain itu, untuk penilaian sumatif mereka pun menggunakan Android, begitu. Tantangan yang lainnya adalah tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik saya itu masih rendah. Tentunya saya coba menstimulasi mereka dengan masalah yang saya sajikan dalam LKPD. Tiap kelompok itu diberikan masalah yang berbeda untuk mereka selesaikan. Selain itu, di akhir pembelajaran peserta didik saya minta untuk menyelesaikan tes sumatif berupa soal uraian. Soal uraian ini targetnya mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tantangan yang lainnya adalah pembelajaran dilakukan setelah PAT sehingga motivasi siswa untuk belajar itu sedikit berkurang. Tetap saya coba motivasi terus di WAG, di WA grup kelas agar mereka tetap mengikuti pembelajaran. Selain itu, ketika pembelajaran saya berikan reward tentunya. Tantangan lain yang saya hadapi, fasilitas untuk mengambil video pembelajaran itu terbatas menggunakan handphone, dan ternyata untuk pertemuan pertama dari handphone yang satu itu filenya tidak bisa terbuka dan akhirnya masih terselamatkan dari handphone walaupun kualitasnya kurang bagus. Tantangan yang berikutnya adalah saya mencoba record pakai laptop dari arah depan dan belakang gitu. Ternyata laptopnya belum disetting oleh operator lab komputer dan akhirnya tidak ada jejaknya. Itu untuk pertemuan pertama. Tapi untuk pertemuan berikutnya tentunya sudah disiapkan begitu, baik handphone maupun laptop yang sudah disetting, sehingga untuk pertemuan kedua alhamdulillah sudah teratasi. Tadi sedikit disinggung mengenai alat perekam ya. Ternyata waktu pertemuan pertama hasil rekaman tidak terbuka dan akhirnya si handphone yang saya gunakan untuk melakukan recording atau rekaman itu dibawa ke tempat servis sehingga pada pertemuan berikutnya itu sudah berfungsi dengan baik. Masalah tantangan yang lainnya adalah tadi belum disetting alat perekam dari laptopnya, bekerja sama tentunya dengan operator atau teknisi dari pihak laboratorium komputer, teratasi pada pertemuan berikutnya. Terdapat beberapa dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Buat peserta didik, tentunya yang pertama, kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan Android untuk proses pembelajaran, untuk pembuatan file presentasi, pembuatan video, pamflet, leaflet, player, itu lebih terasa. Selain itu terbiasa untuk menggunakan Android dalam evaluasi pembelajaran begitu, baik penilaian proses maupun penilaian akhir. Selain itu
kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk peserta didik juga tergali begitu ya, terasah begitu, karena kan distimulasi ketika pembelajarannya. Selain itu, untuk saya sendiri itu memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait bagaimana mengambil video walaupun memang masih awam dan bagaimana proses editingnya. Terkait efektivitas hasil dari pembelajaran berbasis masalah yang saya lakukan mengenai gangguan sistem reproduksi, pertama, dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa-siswi saya. Di sini terlihat dari hasil tes sumatif yang dilaksanakan. Jadi terdapat gain atau peningkatan dari hasil pretest ke post-test. Yang berikutnya, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah ini juga dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Di sini terlihat dari penilaian proses itu yang saya akses. Selain itu, antusiasme dalam pembelajaran pun meningkat. Ini dari hasil observasi. Respon orang lain mengenai pembelajaran berbasis masalah yang saya lakukan, yang pertama, peserta didik itu lebih antusias dalam belajar, mereka lebih termotivasi, lebih semangat. Kemudian selain itu rekan sejawat juga kan melihat link video yang saya share begitu. Mereka responnya positif dan meminta, karena kurikulum merdeka di madrasah saya belum diterapkan, sehingga rekan sejawat itu meminta, ayo dong sharing bagaimana pembuatan modul ajarnya, bagaimana pembuatan bahan ajarnya, LKPD, media, dan lain-lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran ini. Yang pertama, tentunya arahan dan bimbingan yang kontinu ya dari dosen pembimbing beserta guru pamong. Segalanya terkait pembuatan perangkatnya, pelaksanaannya. Kemudian kita harus sungguh-sungguh dalam merencanakan pembelajaran, dalam melaksanakan maupun pengambilan dan editing videonya. Selain itu sabar, kalau ada kendala tentunya harus sabar begitu. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak itu tentu sangat mendukung keberhasilan ini, baik dengan kepala, rekan sejawat, pokoknya semua pihak yang mendukung keterlaksanaan pembelajaran ini. Selain itu doa yang utama, minta diberikan kemudahan, kelancaran, meminta agar bisa memberikan tebar manfaat lebih luas lagi melalui video pembelajaran ini. Baik, saya lanjutkan mengenai best practice pada pelaksanaan PPL Aksi 2. Ini saya laksanakan di kelas 10 fase materinya pengolahan limbah organik menggunakan model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dilaksanakan secara luring. PPL ini saya laksanakan pada tanggal 1 untuk pertemuan pertama, kemudian pada pertemuan yang berikutnya tanggal 5 Juli tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa-siswi serta kemampuan kolaborasi melalui pembelajaran berbasis proyek tentang pengolahan limbah organik. Terdapat beberapa kondisi yang melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran ini. Yang pertama, bahwa kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik di madrasah saya itu belum terasah secara optimal atau masih rendah. Yang kedua, bahwa limbah organik yang terdapat di sekitar madrasah itu belum terkelola dengan baik. Contohnya, ketika harga panen tomat itu murah, petani sampai membuang tomat itu satu kolbak begitu, dibuang percuma, tidak terolah dan akhirnya menjadi limbah. Kemudian kemampuan kolaborasi siswa juga itu belum terasah dengan baik. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran itu juga belum terasah secara optimal. Terdapat beberapa alasan penting kenapa sih praktik pembelajaran ini penting untuk saya bagikan. Yang pertama, karena melalui pembelajaran berbasis proyek ini, kemampuan berpikir kreatif siswa-siswi itu menjadi terasah. Selain itu, kepekaan atau kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar juga itu terasah. Bagaimana menyelesaikan masalah yang terdekat di lingkungan sekitar. Selain itu,
kolaborasi mereka juga menjadi lebih meningkat, menjadi terasa, mereka jadi lebih terasa untuk berkomunikasi, lebih percaya diri. Selain itu mereka lebih antusias dalam melakukan pembelajaran, lebih semangat. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini, pertama tentunya mengikuti arahan dari dosen dan guru pamong untuk membuat perangkat pembelajaran. Setelah itu perangkat pembelajaran berbasis project ini saya buat, kemudian saya share dengan melakukan video conference, kemudian diberikan masukan, arahan dari dosen dan guru pamong. Setelah itu saya revisi baik modul ajarnya, bahan ajarnya, kemudian medianya, LKPD-nya, itu saya revisi. Setelah saya revisi, kemudian saya unggah si perangkat pembelajaran ini di LMS PPG. Setelah diunggah, saya melaksanakan pembelajaran berbasis project ini. Kemudian tidak lupa ketika pembelajarannya itu di-record, dilakukan rekaman, kemudian video fullnya tanpa edit, itu 2 pertemuan saya unggah di LMS PPG. Setelah itu mengikuti pengarahan dari dosen untuk melakukan editing video durasi 10-15 menit. Kemudian saya melakukan editing. Setelah editing selesai, kemudian saya upload, tautannya saya unggah lagi di laman LMS PPG tentunya. Setelah itu melaporkan, kemudian melakukan refleksi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan. Terkait tantangan yang dihadapi mungkin tidak jauh berbeda dari pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, bahwa peserta didik itu kurang semangat karena pembelajaran dilaksanakan setelah PAT. Waktu itu proses pembelajaran telah berakhir. Tantangan berikutnya, kemampuan berpikir kreatif mereka itu belum terasah. Kemudian keterbatasan fasilitas yang peserta didik saya miliki. Kemudian fasilitas untuk membuat video pembelajaran pun itu masih terbatas. Terkait pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPG ini, tentunya yang pertama saya sendiri sebagai mahasiswa PPG, sebagai guru model dalam pembelajaran ini, tentunya dibimbing oleh dosen beserta guru pamong, peserta didik yang menjadi subjeknya waktu itu kelas 10 IPA, kemudian melibatkan tenaga teknis laboratorium komputer beserta peserta didik lainnya yang melakukan video mobile, mengambil video. Nah, langkah apa sih untuk menghadapi tantangan? Nah, tadi tantangan pertama, tidak ada satupun peserta didik yang memiliki laptop. Tentunya saya gunakan Android. Android itu digunakan dalam proses pembelajaran, mengakses internet, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, digunakan sebagai alat bantu untuk membuat file presentasi, membuat video, membuat leaflet, pamflet. Kemudian digunakan juga untuk melakukan penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian sumatif. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik di madrasah itu terbatas. Yang pertama, saya stimulasi peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang menuntut agar mereka bisa berpikir lebih kreatif. Yang kedua, saya fasilitasi peserta didik di dalam LKPD agar mereka mampu melakukan elaborasi terhadap penyelesaian masalah yang akan mereka laksanakan. Kemudian, saya fasilitasi juga peserta didik dalam tes sumatif itu agar mereka mampu memikirkan hal yang berbeda dari cara biasa yang mereka lakukan terhadap permasalahan yang disajikan, sehingga kemampuan berpikir kreatifnya itu terasah. Terkait tantangan bahwa pembelajaran dilaksanakan setelah PAT, tentunya saya motivasi terus peserta didik di WAG, di grup, dan saya embel-embeli bahwa yang mengikuti pembelajaran itu tidak akan remedial begitu. Selain itu saya berikan reward agar mereka hadir mengikuti pembelajaran ini. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang lainnya, karena fasilitas untuk melakukan recording atau pengambilan video itu terbatas, saya menggunakan menggunakan Android untuk mengambil video seadanya dengan kualitas yang mudah-mudahan insya Allah terbaca. Begitu. Yang berikutnya adalah terkait tantangan settingan alat
komputer yang saya gunakan untuk melakukan record itu bekerja sama dengan teknisi laboratorium komputer agar disetting terlebih dahulu sehingga videonya bisa terambil dengan baik. Dampak dari aksi atau langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, peserta didik itu memiliki peningkatan atau lebih terasah keterampilannya dalam memanfaatkan Android untuk proses pembelajaran, untuk melaksanakan evaluasi, ataupun untuk membuat media yang akan mereka gunakan untuk presentasi ataupun membuat video, leaflet, kayak gitu. Menggunakan teknologi yang sekarang sering digunakan, salah satunya adalah Canva. Kemudian dampak berikutnya adalah peserta didik itu meningkat kemampuan berpikir kreatifnya, meningkat kemampuan elaborasinya, kemampuan berpikir luasnya itu meningkat. Kemudian peserta didik menjadi lebih peka terhadap permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar dan mereka mampu membuat solusinya. Selain itu, untuk saya pribadi, memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengambilan dan editing video serta terkait model pembelajaran yang dilaksanakan. Terkait efektivitas dari hasil pembelajaran berbasis proyek yang saya laksanakan, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik. Selain itu, aspek berpikir kreatif yang diakses kemampuan elaborasi, kemampuan berpikir luas, serta mampu berpikir original. Itu terakses. Dilihat dari hasil tes sumatif beserta penilaian proses yang saya lakukan. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi, kerjasama, kemampuan komunikasi. Itu dilihat dari proses pembelajaran. Respon orang lain mengenai pembelajaran berbasis proyek yang saya laksanakan, yang pertama, kalau dilihat dari peserta didik, mereka lebih antusias dan lebih semangat dalam melakukan pembelajaran, begitu. Apalagi kalau saya ceritakan bahwa nanti proyek kalian akan dilombakan dan akan ditentukan mana proyek terbaik, begitu. Mereka antusias dan semangat dan all out, begitu. Mulai dari proses merencanakan, kemudian membuat jadwal, sampai terakhir presentasi dan evaluasi, mereka semangat. Kalau dari rekan sejawat, mereka meminta ditularkan dong ilmunya gitu, baik ketika membuat perangkat pembelajarannya sampai sharing ketika proses pembelajarannya. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama tentunya bimbingan dan arahan dari dosen dan guru pamong, mulai dari pembuatan perangkat sampai pelaksanaan. Selain itu, kita harus sungguh-sungguh sabar dalam semua prosesnya sampai videonya jadi. Selain itu, kita butuh kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan pembelajaran ini. Selain itu, doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang saya lewati dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah antara lain adalah pembelajaran umumnya bahwa segala hal baik itu harus kita siapkan dengan baik, niatkan untuk kebaikan, lakukan dengan kesungguhan, insya Allah hasilnya baik. Pembelajaran yang kedua bahwa dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan problem based learning ini, pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Selain itu, motivasi belajar siswa meningkat, kemampuan peserta didik itu tergali dari berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Pembelajaran terakhir bahwa menjadi guru profesional itu harus mau belajar terus, mau lebih kreatif menyiapkan perangkat pembelajaran, baik modul ajarnya, bahan ajarnya, medianya, asesmennya, disesuaikan dengan pembelajaran tuntutan sekarang yang berbasis TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Demikian presentasi mengenai best practice model pembelajaran yang telah saya lakukan pada PPL Aksi 1 dan Aksi 2. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.